Nasakom adalah penyatuan kekuatan politik yang berbeda ideologi, nasionalisme, agamis atau Islamisme, dan komunisme untuk kepentingan revolusi. Bagi Soekarno adalah suatu keniscayaan. Itu ditegaskannya saat berpidato dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-16. Soekarno pun pernah menyampaikan gagasan ini di sidang umum PBB pada 30 September 1960 berjudul Membangun Dunia Kembali, To Build the World Anew. Namun 5 tahun kemudian gagasan revolusioner ini harus terhenti karena peristiwa gerakan 30 September dan mengusir komunisme jauh-jauh dari alam pikiran masyarakat Indonesia. Jika manifesto politik Soekarno adalah USDEK, UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, maka landasan nasionalisme yang bisa berjalan hingga saat ini tidaklah satupun. Nasionalisme yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 rasanya masih cukup realistis saat ini jika melihat bagaimana cara masyarakat kita hidup. Pandemi yang berdampak secara global juga menghantam sendi-sendi perekonomian hampir setiap lapisan masyarakat. Namun, nilai-nilai luhur seperti gotong royong masih bisa menjadi garda depan dalam ketahanan sosial di masyarakat. Terlebih lagi jika kita melihat di Jakarta yang merupakan melting pot dari berbagai suku di Indonesia. Setelah kejatuhan Soekarno dan secara magis Super Semar mendaulat Soeharto sebagai presiden pengganti, maka era baru Indonesia berada dalam genggaman Orde Baru. Banyak sekali penataan dalam berbagai sektor dari ekonomi atau kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, politik hingga pemberangusan PKI. Menurut Soeharto, pembangunan manusia seutuhnya berarti pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan lahir saja atau hanya kepuasan batin saja, melainkan keselarasan dan keseimbangan antara keduanya. Sambutan yang terasa sangat hangat saat ini. Keseimbangan lahir dan batin dalam pembangunan ini diwujudkan dalam sebuah taman rekreasi yang harapannya menjadi sebuah ikon gagasan keindahan dan keberagaman Indonesia. Taman wisata bertema budaya Indonesia ini dibangun di wilayah seluas 150 hektar di pojok tenggara Jakarta, di sekitar area Cipayung, Jakarta Timur. Seperti namanya, taman ini adalah miniatur Indonesia yang berisi replika rumah adat dari 26 provinsi. Taman ini dibangun pada tahun 1972 dan resmi dibuka pada April 1975. Gagasan keseimbangan pembangunan yang disampaikan Soeharto digambarkan sangat ambisius di TMII. Bahkan gugusan kepulauan Indonesia juga dihadirkan di tengah taman mini yang berupa danau buatan. Setelah 46 tahun dibuka, kini TMII diambil alih oleh pemerintah yang langsung berada di bawah BUMN karena taman yang surreal itu terus merugi 40 hingga 50 miliar rupiah per tahunnya. Hal ini setidaknya menjadi pengingat akan nasib proyek ambisius yang dikerjakan pemerintah hanya bertahan kurang dari 50 tahun. Sementara di titik lain di timur Pulau Kalimantan, area ibu kota Nusantara sedang dibuat patoknya dan mengambil wilayah warga. Danau gugusan kepulauan Indonesia itu kini kering karena perlu direnovasi, berbanding lurus dengan keringnya pendapatan tiket masuk taman rekreasi itu. Saat ini pemerintah sedang merenovasi TMII hingga entah kapan, seperti Nuh yang sedang menjalankan wahyu Tuhan untuk membuat bahtera yang entah kapan akan terjadi banjir bah itu. Di tempat ini diharapkan dapat kita saksikan kesenian dan adat istiadatnya daerah dengan latar belakang bangunan dan suasana yang diusahakan mendekati kenyataan. Karena itu sudah sepantasnya itu namanya ilmu dari nenek moyang kita dalam rangka menjabarkan mengenai Pancasila, Eka Prasida Pantakarsa, sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh, Ono Coroko, Toto Sawolo, Bodo Joyono, Moho 20.
Itu. Tawakrake marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak engko malah katriwandan. Kula aturi seminggah, Ndara mang seminggir. Durna kula balekke teng Sukalima ndak dadi maksiat. Dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya batalkan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Saksikan dan juga di dalam ruang kedasyatan Bicara soal baterainya yang berlabuh di Gunung Ararat, Turki itu ternyata terbuat dari kayu pohon endemik yang hanya tumbuh di Pulau Jawa. Kayu itu bernama Tectona grandis dan hanya bisa tumbuh di daerah beriklim muson. Baterainya diriwayatkan sempat mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali saat terombang-ambing dalam banjir besar saat itu. Nabi-nabi awal yang diriwayatkan kitab-kitab Samawi itu bermukim di dataran Sunda. Adam diturunkan dari surga Allah ke surga dunia, yang kemudian didendangkan Kuspur sebagai tanah surga berkolam susu. Nabi Muhammad juga meriwayatkan untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Shin yang ada di timur Jazirah Arab. Malik Al-Hind juga diriwayatkan oleh Ibnu Hajar pernah bertemu Muhammad dan memberinya kapur barus yang bisa dilarutkan dalam minuman. Hubungan resiprokal ini bisa saja menjadi sebuah kesadaran paralel antara Arab dan Nusantara, walau dalam kenyataannya lebih banyak kaitannya dengan Islam.
Ka'bah menjadi daya tarik Bani Jurhum, sementara rempah dan praktek bermasyarakat menjadi dambaan Bani Ismail. Ka'bah kemudian didesentralisasikan di berbagai tempat pelatihan haji dengan megahnya. Salah satu replikanya terdapat di titik sentral Jakarta Selatan dan berada di lantai 7. Angka 7 cukup lekat dengan dosa yang membinasakan dan tingkatan langit di mana Tuhan berada. Kami melakukan investigasi ke situs tersebut dan mengalami perjalanan surreal yang mengantarkan kami ke dunia paralel antara Ka'bah. Kami ingin meresapi rasa rindu yang dirasakan para jamaah yang bermimpi ke Tanah Suci. Tanah yang sempat bersatu dari ujung Yaman hingga Gibraltar sampai Perang Dunia Pertama, menghancurkannya berkeping-keping negara dan berpasir-pasir konflik. Rindu ini membasuh kami dari nafsu-nafsu gravitasi kontemporer, kemudian menghempas kami dalam kehampaan narasi sentral yang baru. Central Negration yang mungkin saja kami pijaki saat ini, tapi kami belum sadar berada di dalamnya.